Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fergogai. Saya dari Prodi Seni Teater NIM 2012 41013. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Tafsir pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemeranan untuk menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Ayah Menitipkan Pisau di Rahim Ibu. Selamat menyaksikan. Ayah menitipkan pisau di rahim ibu. Sudah waktunya aku bertemu ayah. Aku datang pada malam hari, mengetuk pintu di tengah dingin musim kemarau. Aku berdiri di depan lelaki itu. Tubuhku lebih tinggi beberapa senti. Wajah tampak lebih kurus, tulang pipiku lebih pipih dan menonjol. Namun aku perhatikan, rambut lelaki di depanku ini mirip rambutku. Jantan, namaku. Aku mengulurkan tangan. Kami berdiri di depan pintu. Maafkan aku jika kau terkejut atas kedatanganku malam-malam begini, ujarku. Aku seperti makhluk iblis yang diselundupkan atau seperti bintang jatuh dari langit bersama temaram cahaya rembulan tengah malam. Dia mengambilkan segelas air putih dari dispenser. Silakan minum, tawarnya. Aku mengangguk. Aku teguk sedikit, lalu aku mengeluarkan rokok dari jeansku. Aku merokok. Jariku menekan korek api. Aku datang dari tempat jauh, tapi udara di sini lebih jauh dingin daripada di kampungku. Aku juga perokok. Aku bisa menghabiskan banyak rokok, terutama jika aku gelisah. Jawabnya sambil menghunus sebatang mil. Aku tersenyum. Aku merasa dia memperhatikan barisan gigiku, kerak nikotin yang bersenyawa dengan keganasan kopi. Yang membalas senyumku lembut tapi sinis. Aku bisa menghabiskan rokok berpuluh-puluh batang meskipun tidak gelisah. Aku datang dari pulau yang sangat jauh. Aku berangkat menumpang kapal barang. Aku sampai di rumah ini setelah berulang kali bertanya kepada orang. Ucapku. Aku tidak mengenalmu. Kau datang tanpa penjelasan, jawabnya. Sebentar lagi, kau akan mendengar suara guntur meledak di rumah ini. Aku melanjutkan ucapanku. Itulah tujuanku ke sini. Aku menatap laki-laki itu hati-hati. Tenang, aku bukan perampok. Aku juga tidak bermaksud membunuhmu, maksud kataku pelan. Aku hanya ingin mengembalikan pisau yang dititipkan di rahim ibuku kepada ayah. Bayangan pisau itu keluar dan berkelebat pelan-pelan di kepalaku, begitu jelas dan nyata. Ibu mengambil pisau itu dari rahimnya lalu melempar ke udara. Aku menangkapnya sambil berlari kencang. Siapa ayahmu? Tanyanya. Tentu saja ayahku adalah ayahmu juga, jawabku dengan yakin. Dia terkejut. Setauku, ayah tidak memiliki anak laki-laki selain aku. Dari mana kau tahu? Tentu saja aku tahu. Sejak kecil aku tidak pernah mempunyai kakak laki-laki atau adik laki-laki. Apakah ayahmu yang juga ayahku itu tidak pernah bercerita? Sebenarnya kamu mempunyai seorang kakak laki-laki yang semenjak lahir sudah dibuang jauh-jauh agar sejarah keluargamu tidak terkutuk karena aku. Aku dibuang jauh-jauh ketika belum genap umur 3 bulan semata-mata hanya untuk meneguhkan bahwa sejarah hanya milik ayah seorang. Aku tidak percaya. Harusnya kau tahu. Ayah dan ibumu bersekongkol membuang ibuku jauh-jauhnya dari hidupku sehingga aku tak pernah bisa menemukannya. Ibu tidak sejahat itu. Adakah yang kau yang adakah yang kau tahu tentang kejahatan ibumu dibalut kebaikan? Tak ada dosa, tak ada salah bagi ibumu yang anggun dan baik hati itu seandainya ada dosa sekalipun. Dosa itu tak pernah ia kena, kataku pelan. Ibuku hanyalah seorang perempuan yang iblis kirim untuk mengutuk sejarah keluarga ayah. Secara fisik,
Aku dan ibu bisa dihilangkan, bisa dibuang sedalam lembah Tartarus, lembah paling gelap dan tak terjangkau siapapun. Lembah yang dijadikan neraka, tempat menghukum para dewa Yunani. Namun bisakah keberadaan kami dihapus dari halaman sejarah hidup kalian? Tidak. Karena iblis telah menjadikan saksi kehadiran kami. Dan iblis tak pernah mati. Aku menanyakan namanya ketika kami sama-sama diam. Maesa, jawabnya pendek. Kau pasti lelaki kesayangan ayah, Maesa. Dia mengangguk. Aku tidak percaya semua pengakuanmu itu jantan. Tukasnya. Kau bohong, siapa kau sebenarnya? Sudah aku katakan tadi, aku adalah kakakmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku datang dari pulau jauh dan hanya ayah yang mengetahui nama pulau itu. Bullshit. Pertemukan saja aku dengan ayah. Tidak bisa. Aku tidak akan mempertemukan ayah dengan orang yang tidak berpenjelasan jelas. Sorot mata kami berkonfrontasi, berkilat tajam seperti pisau saling menikam. Bukankah ayahmu adalah ayahku juga? Dari batang kemaluan yang sama, benih kita berasal. Kita dilahirkan dengan banyak kesamaan, perokok, berambut ikal, dan bertulang pipi menonjol. Lihatlah mataku, ujarku. Pernahkah kau berpikir kita akan berjumpa sedemikian rupa, Maesa? Lanjut. Dia menggeleng. Betapa indah jika pertemuan ini dipenuhi prasangka baik, namun takdir rupanya Tuhan tulis seperti sejarah yang tak bisa dihapus. Sekarang, saatnya aku bertemu ayahmu yang juga ayahku, Maesa. Ayo, tuntunlah aku kepadanya. Pintaku hati-hati. Tidak bisa. Aku tidak ingin mendengar guntur meledak di kamar ayah. Aku tidak ingin pisau itu bersarang di dada ayah, ujarnya. Tidak akan. Aku tidak akan membunuh laki-laki yang telah membunuhku sejak bayi. Ayolah, ajaklah aku menemuinya. Sekarang waktunya aku bertemu ayah. Ada aroma kematian di ranjang tua dan dinding lembab kamar ini, ayah. Dia berbaring di kasur tua dengan kaki kanan lurus, sedangkan lutut kiri menekuk. Ia selalu tidur di kamar belakang sendirian, jauh dari keramaian keluarga. Sepanjang hari nyaris seluruh waktu dia gunakan mendengarkan lagu-lagu rock. Dinding kamar ukuran 4x5 dipenuhi lukisan gunung dan foto pendakian. Ayahku ternyata penyiksa kucing. Mataku terpesona pada foto ayah dan perempuan cantik. Itu pasti Ibu Maesa. Mereka berciuman di puncak Garuda Merapi. Ada juga foto berpelukan di tanah lapang luas. Hanya ada batu nisan para pendaki yang tewas dimakamkan. Di bawah foto itu tertulis, Pasar Bubrah, cintamu abadi. Sayang, aku tidak menemukan foto ibu di puncak Gunung Slamet, Gunung Rinjani, Gunung Rantai Mario, atau gunung apapun. Ibumu tak bakal kau temukan di foto-foto itu. Ia datang dari jalan tempat aku tersesat. Ketika itu aku makin jauh keluar dari rute perjalanan ke puncak Gunung Slamet. Tubuhku sudah benar-benar lelah, mengalami hipotermia akut. Ibumu tiba-tiba menyelamatkanku. Aku benar-benar marah. Aku benar-benar marah karena ada seorang perempuan telah menggagalkan pendakian terhormat itu. Semenjak itu, kata ayah, ingin hidup bersamanya dan memperoleh keturunan dari ayah. Akan tetapi ayah tak berdaya menghadapi kemarahan bidadari berhati curiga, Ibu Maesa. Sengaja ayah melenyapkan ibu dari kehidupan ayah. Tanyaku, jika iya kau mau apa? Sengaja atau terpaksa? Itu bukan urusanmu, jantan. Jika kamu ingin tahu ibumu, tanyakan saja kepada bapak angkatmu. Bapak tidak tahu, ayah.
Kenapa ayah melenyapkan ibu? Sekarang aku benar-benar mengancam laki-laki tua itu. Dari kepalaku mulai muncul bayangan ibu mengambil pisau dari dalam rahimnya lalu melempar ke udara. Aku menangkapnya sambil berlari kencang. Mata pisau berkilat-kilat menyerap segala cahaya, seperti ingin menikam segala rasa sakit tak tertanggungkan. Aku akan membunuh ayah dengan pisau yang ayah titipkan di rahim ibu. Teriak. Katakan, di mana ibu kau lenyapkan? Ayah terkejut mendengar aku mengucapkan pisau di rahim ibu. Ambil pisau itu sekarang, ambil pisau itu sekarang. Ayah mengulang, lakukanlah. Bunuhlah aku dengan pisau yang aku titipkan di rahim ibumu. Jangan lakukan itu, jantan, Maesa berteriak. Aku menyaksikan mata ayah memancar redup. Pisau itu di mana sekarang? Kata ayah. Di kepalaku, ayah, jawab. Lakukan sekarang juga, secepatnya. Aku ingin menuntaskan rinduku pada ibumu. Ayah tiba-tiba berlutut seperti anak kecil. Ibumu selalu datang pada saat ayah membutuhkannya. Lalu menyelamatkan ayah dengan cara dia sendiri. Ia benar-benar mencintai ayah. Aku dan Maesa bertatap-tatapan. Ayah menggerakkan tangan kami agar mendekat. Aku duduk di kiri, Maesa duduk di kanan. Aku rindu pada ibu kalian, pada Ratri dan Nawang, pada rindu yang selalu mereka simpan di dalam rahim, dan kalian berdua, dua belah pisau yang selalu aku titipkan di rahim ibu dalam rindu paling merdu. Benarkah itu rindu terbuat dari pisau yang dititipkan di rahim ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.